Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue akan nge-review pertama gue untuk episode 1 dari anime tersedih sepanjang sejarah ya. Di sini gue ingin membahas anime The Day I Become God. Ya, gue salah nyebut lagi. Kami-sama ni Natahi. Sebelumnya di video gue, sebentar, video yang mana tapi ya? Gue nggak pernah persiapan ya jadi orang ya. Kami-sama ni Natahi, video yang mana ya? Nah ini nih, yang ini nomor berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 nih ya. Di situ gue membahas anime Fall yang akan menjadi anime tersedih sepanjang sejarah. Itu gue bikin video 3 minggu yang lalu. Di situ gue merekomendasikan salah satu judul anime Fall yang akan menjadi anime yang katanya sih anime paling sedih sepanjang sejarah. Ketika gue menonton episode satunya, bener-bener deh, sebaiknya Anda jangan jadi tim batch. Gua kasih tahu sekarang. Jangan jadi tim batch. Jangan nunggu tamat. Maka Anda akan di spoiler habis-habisan. Gua gak akan merekomendasikan teman-teman itu jadi tim batch. Lalu dengan mudahnya itu akan di spoiler oleh orang-orang yang keseruan menonton anime ini. Anime ini tuh bakal jadi anime yang sangat sukses ya. Di awal gua hanya melihat komedi yang begitu luar biasa. Gua ketawa serius. Gue ketawa, tapi ketika karakter utamanya atau karakter heroin lolinya itu bilang, "Dah, 30 hari lagi kan dunia akan berakhir." Di situ semua orang akan percaya itu cuma lelucon. Tapi di situ dia memperlihatkan kekuatan kalau memangnya dia itu tahu segalanya, dia tahu kapan dunia berakhir. Dan di situ tokoh utamanya pun punya permintaan untuk mendapatkan wanita yang dia inginkan, tapi ditolak di tempat dengan cara yang sangat lawak. Gue jadi bingung. Gue tahu anime ini akan jadi anime tersedih sepanjang sejarah, tapi lawakannya itu loh. Kenapa? Jun Maeda, maaf Jun Maeda, kamu adalah penjahat sebenarnya dengan cara yang sangat luar biasa, sangat sempurna memoles air mata para penontonmu itu. Ya, Jun Maeda adalah seorang pengarang yang luar biasa. Bagi gue dia adalah seorang yang turun dari langit hanya untuk memoles air mata. Gue adalah tipe laki-laki yang selalu membicarakan tentang kesedihan gue di channel sebelah ya. Pada tahu kan? Ya, di situ gue memastikan bahwa air mata yang disampaikan oleh Jun Maeda selaku pengarang dari Clannad, Angel Beats, Charlotte, dan yang sekarang ini Kami-sama ni Natahi, itu bukanlah sebuah isapan jempol, melainkan adalah sebuah kepastian. Ya, paling juga besok dia bilang ketika Kami-sama ni Natahi tamat, gue akan membuat anime tersedih sepanjang masa lagi. Dia bikin gitu terus sampai akhirnya nggak ada habis-habisnya. Tapi di sini yang ingin gue kasih tahu adalah, sebentar dulu, kok wallpaper Kurumi sih? Ada yang salah ini wallpaper Kurumi. Kita balik ke wallpaper rem dulu bos. Ups, ya mantap. Dan ingin gue sampaikan adalah hal-hal yang mengenai perpindahan air mata dilakukan dengan cara menonton secara langsung dan ongoing dengan tempo yang sesantai-santainya. Itu saja sih yang ingin gue sampaikan. Ketika teman-teman jadi tim batch, teman-teman akan merasakan spoiler yang luar biasa mematikan, dan itu haram sekali untuk teman-teman rasakan ketika menikmati anime ini. Anime ini adalah kunci dari semua keindahan tentang apa yang seharusnya kita tonton selama ini. Ketika teman-teman merasa kalau seluruh anime itu ketika genrenya komedi, maka komedilah sampai selesai. Maka teman-teman gak bisa menerima anime seperti itu di sini. Gue menonton episode satunya, tapi gue berkata seakan-akan anime sudah lama tamat ya. Ini review penuh apa review awal sih? Jadi apabila teman-teman nonton anime ini, yang teman-teman lihat adalah bagaimana kualitas visual dari PA Works yang benar-benar tajam banget melakukan yang namanya perbaharuan. Perbaharuan yang paling penting itu adalah kembali lagi di ukuran mata. Ukuran mata di PA Works itu biasanya sih adalah terlalu besar ya, terlalu besar. Nggak seperti Ki yang nggak Persiki online. Nggak Persiki itu anime yang terlalu besar tapi ya gimana ya, kayak gue nggak suka aja. PA Works dari dulu itu biarpun matanya besar-besar, desainnya besar tapi indah. PA Works adalah spesialis bikin anime dengan mata yang sangat indah, dan itu yang gue rasakan dari karya-karyanya dari dahulu hingga sekarang. Dari Angel Beats, Shirobako, dan juga apa sih jadi raja itu gue lupa, dan itu segala-galanya gue merasa Sakura Quest ya, dan gue merasa anime dari PA Works itu selalu memberikan keindahan visual dari sisi karakter. Ya, kalau misalnya keindahan visual dari sisi background atau sisi action dan lain-lain, gue masih belum bisa bilang karena gue masih belum puas dengan anime-anime action yang telah dikeluarkan oleh PA Works. Dulu tuh ada anime mecha yang hasilnya ngawur ya, seperti itu aja.
Memang pada dasarnya PA Works tuh memang lebih cocok untuk membangun anime-anime drama, dan anime-anime drama itu juga jago banget dibuat oleh Kyoto Animation. Tapi karena Kyoto Animation mengalami insiden, ya teman-teman mungkin bisa cari di internet insidennya apa. PA Works selaku penguasa tunggal kekuatan anime drama ini bisa memberikan apa yang disebut oleh tanpa pesaing. Kyoto Animation yang memiliki kekuatan brand yang sangat kuat untuk anime-animenya terpaksa harus rehat dulu sejenak untuk memperbaiki apa-apa yang terjadi dalam insiden tersebut. Sehingga PA Works akhirnya punya kekuatan leluasa dan waktu yang cukup untuk membangun anime dengan sempurna. Dan kami sama Natahi adalah kesempurnaan yang telah dibangun dengan baik oleh PA Works. Di episode pertama, gue melihat emang sih desain karakternya tuh nggak pernah berubah. Desain karakternya tuh bener-bener PA Works banget. Bener-bener buatan dari studio PA Works, PA Works, Progressive Animation Works. Sangat kental sekali. Dan juga ketika disandingkan dengan Jun Maeda, maka ada yang terjadi yaitu harmoni. Harmoni inilah yang membuat animenya itu terasa seperti dibuat oleh orang yang sama, direkturnya sama, animatornya sama, dan lain-lain. Seperti tidak ada dua kepala untuk membuat anime ini gitu loh. Seakan-akan cuma satu kepala yang membuat segala-galanya. Itulah yang gue dapatin di episode pertama. Bagaimana seorang sutradara anime itu bisa merespon khayalan dari seorang pengarang. Dan itulah yang sukses dilakukan di anime ini. Ketika gue menonton, ada percakapan bla 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 seperti ini, pasti pengarang inginnya seperti ini, dan bener-bener sutradaranya paham. Pasti kamu minta tuh adegan seperti ini, scene seperti ini, dan juga kilas seperti ini, storyboard seperti ini, dan lain-lain. Seakan-akan mereka tuh hanya berbicara telepati. Itu yang gue rasakan. Ini anime seperti dibuat oleh satu orang. Itu sangatlah hal yang luar biasa sih. Gue jarang nemu anime kayak gini. Ada, tapi jarang nemu ya. Kadang-kadang kalau nemu anime itu ada yang keren dari sisi musiknya doang, ada yang keren actionnya doang, ada yang keren ininya doang. Pokoknya masing-masing doang gitu. Kerennya dari sisi mana? Kalau dari sini serasa bukan yang terbaik, tapi yang paling terasa pembuatannya itu benar-benar karena kau suka dengan anime. Jadi gue jadi ingat Makoto Shinkai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, ya seperti anime buatan Makoto Shinkai dan juga anime-anime buatan Hayao Miyazawa, gue lupa. Tapi memang yang punya studio Ghibli, dan itu adalah yang paling penting dalam memproduksi sebuah anime, yaitu adalah keselarasan antara para karyawan-karyawan maupun orang-orang seperti direktur dan manajernya. Gue berbicara cukup panjang dan kebanyakan memuji orang di balik layar dari anime ini. Lantas apa yang terbaik sih dari orang-orang di dalam layar dari anime ini? Tentu saja yang paling terbaik adalah gue bisa melihat apa rasanya sebuah ikatan. Ya, di sini adalah seorang tokoh utama yang bertemu dengan seorang gadis yang asal-usulnya nggak jelas gitu ya. Kalau teman-teman merasa seperti itu, pasti teman-teman berpikir tokoh utamanya adalah tokoh yang sifatnya terlalu baik, nggak naif, akan berjuang dan akan sok kuat. Iya. Gue melihat sosok utama di sini yaitu Yota, Narukami Yota, itu sama aja dengan MC atau tokoh utama kebanyakan anime lain. Nggak seperti Charlotte. Charlotte itu berani beda banget membangun tokoh utama. Tipe yang sombong dan juga sok pengen bisa diandalkan. Gue sebenarnya merasa anime seperti tokoh utama seperti itulah yang harusnya dibangun oleh Kamisama Natahi atau karya dari Jun Maeda. Tapi ketika gue lihat Yota, itu sama aja dengan karakter-karakter yang lain gitu loh. Sok baik, sok menolong, suaranya suaranya lucu, ya lucu sih ya. Dan juga wajah-wajahnya itu selalu tersenyum gitu, bikin adem gitu. Jadi nggak ada keren-kerennya secara visual atau secara desain dari karakter tokoh utama. Karena emang yang dijual dari karakter utamanya itu adalah bagaimana dia membawa cerita, seberapa penting dia membawa sebuah cerita, seberapa hebat dia menjadikan sifatnya yang luar biasa itu menjadi air mata yang terpoles dengan ajaib. Itu yang gue dapatkan di episode 1 ya. Di episode 1 itu ceritanya hanya menceritakan tokoh utama yang bertemu dengan gadis kecil yang ngaku dewa Odin dari Norwegia, penguasa kutub utara, dan juga pernah main di anime Vinland Saga. Ya, gue sih bebas aja gitu ya. Dia mau main ke komik Sumatsu no Valkyrie ya juga bebas. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa sebenarnya dia gitu. Kenapa dia tahu segalanya. Itulah yang harus dibahas secara luar biasa di anime ini. Lantas apa maksud genre fantasi di anime ini? Gua selalu berpikir, apakah seperti Charlotte yang akan genrenya school, drama, dan juga supernatural? Ataukah ini apa? Drama fantasi? Dua genre ini memberikan gua sebuah pertanyaan besar.
Dan hanya Jun Maeda lah yang bisa menjawab pertanyaan ini lewat episode-episode berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati anime ini, aku tekankan dari awal, aku suruh, aku minta dengan sangat, jangan jadi tim batch. Itu sekian dari gue, terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.